Shalom keluarga Eklesia. Shalom. Puji Tuhan, di awal tahun yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama, kita menyambut hadirnya Tuhan di tempat ini. Kita layak bersyukur. Sepanjang tahun kemarin Tuhan begitu baik. Kasih setianya Tuhan tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Amin. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan ini yang layak kita syukur. Haleluya, haleluya. Buka hatimu untuk Tuhan bisa hadir, untuk Tuhan bisa masuk. Rancangan
kami Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari katakan bersyukur Bapa. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan yang senantiasa melindungi kita, menyertai kita sepanjang 2021. Percayalah, kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kita layak bersyukur. Kita layak bersyukur pada Tuhan Bapa kita. Bersyukur Bapa. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, kami sangat bersyukur. Sorak yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Siap kita yang percaya katakan amin. Siap membuka hati kita untuk bersyukur pada Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Haleluya.
Semusim telah berlalu, namun kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Amin saudara. Tuhan yang selalu ada untuk kita, Tuhan yang sampai sekarang masih setia sama kita. Karena kita gak salah menyembah Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita katakan semusim berlalu, namun Engkau memelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang melebihi luasnya samudra, melebihi tingginya cakrawala Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengawali tahun ini bersama Tuhan, karena hanya Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas untuk kita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, ya Tuhan. Kebaikan-Mu tidak dapat diukur oleh manusia Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dan tidak terbatas Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas. Kami serahkan pada Hamba-Nya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami ada, sungguh kami percaya semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena oleh anugerah-Mu Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menginjak di tahun yang baru, tahun 2022. Kami mengucap syukur buat 1 tahun yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah izinkan kami alami. Adapun kegagalan, keputusasaan yang pernah kami alami, tetapi sampai pada pagi hari ini kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam janji-Mu bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kami percaya benih firman Tuhan ini akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami masing-masing. Sehingga di tahun yang baru ini kami betul-betul mengalami kekuatan, keberanian untuk memasuki tahun ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Nah, kita udah di tahun yang baru, tahun 2022 ya. Luar biasa. Siapa yang tahun 2021 sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa baik ya. Tahun 2021 itu mungkin bagi saya pribadi ya, tidak semua apa yang saya inginkan itu Tuhan berikan ya. Tidak semua apa yang saya doakan Tuhan jawab dengan jawaban ya. Kadang Tuhan jawab dengan jawaban tidak ataupun tunggu. Tetapi saya percaya bahwa apapun yang saya alami sampai pada pagi hari ini itu adalah yang terbaik versinya Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu pun harus punya penilaian yang sama terhadap apapun yang kita sudah lewati di tahun 2021.
Ada mungkin di antara kita yang pernah gagal tahun yang sudah lewat. Ada mungkin yang pernah putus asa di tahun yang lama. Ada mungkin yang pernah sakit hati di tahun 2021. Kecewa, wes, kecewa. Kayaknya curhat Ibu ya. Kecewa, apapun itu, kita tidak bisa memilih apapun peristiwa yang mau kita alami. Karena hidup kita ini yang punya daulat itu adalah Tuhan. Kita tinggal menjalani saja skenario yang Tuhan sudah ciptakan buat kita, dengan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami adalah pasti baik. Amin. Pasti baik, setuju? Pasti baik. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena saya melihat ada Bapak Ibu yang baru saya lihat ya pada pagi hari ini. Saya Yafet, saya asli Manado. Ya, kenapa saya ada di sini? Karena GSJ Eklesia ini itu rumah kedua bagi saya kalau ke Jawa. Rumah kedua karena saya pernah ada di sini dimentor oleh Pak Markus dan Tante Dede dan melayani bersama jemaat yang ada pada tahun itu, tahun 2006 sampai 2009. Ya, Bapak Ibu yang ada tahun itu kita melayani bersama-sama. Nah, yang melayani di sini tadi ini kan anak sekolah minggu zaman dulu, Lydia itu, kemudian Aan saya lihat udah tunangan, dan berarti saya semakin tua. Iya kan, Lydia ini kan dulu kecil mau dipanggil Cece, panggil saya Cece, ya kita panggil Cece Lydia. Ternyata suaranya luar biasa ya, Lydia keren sekali. Nah, saya mengucap syukur setiap saya ke Jawa selalu bisa sempat hadir di sini karena merasa di rumah sendiri gitu ya. Entah Bapak Ibu merasakan saya juga di rumah sendiri atau gimana, saya nggak tahu ya. Tetapi bagi saya Blitar itu satu kota yang ramah ya, satu kota yang penuh dengan kenangan melayani bersama-sama di tempat ini. Oke. Saya tinggal di Lombok, saya sudah menikah dengan satu istri dan tidak berencana tambah istri, satu saja. Anak satu, tahun 2014 punya anak satu, tahun 2019 sempat hampir punya anak, tapi Tuhan belum mengizinkan. Istri saya keguguran di usia kandungan 2 bulan dan sampai saat ini ya Tuhan belum beri gitu ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul perisai iman. Perisai iman, mari kita melihat dulu bersama-sama di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Efesus pasal 6 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, sekali lagi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, tameng, ya, perisai iman. Supaya apa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman ini adalah tameng Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ketika menulis ayat ini itu dia sedang dalam penjara ya, dan terinspirasi dengan tentara Roma pada saat itu. Mereka tentaranya bukan zaman sekarang ya, alat perangnya mereka pakai pedang, pakai perisai, dan Rasul Paulus menggambarkan iman itu sebagai perisai untuk bertahan ya, untuk bertahan dari serangan kuasa kegelapan. Nah, tidak pernah ada di dalam ayat dalam Alkitab dicatat bahwa tahun-tahun yang akan kita lewati itu akan semakin baik bagi kita. Malah firman Tuhan mencatat hari-hari akan semakin jahat, semakin banyak tantangan, semakin akan banyak masalah ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya perisai untuk bisa kita masuk di dalam tahun 2022 ini, dan pada tanggal 31 Desember 2022 kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena perisai ini,
Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan iman. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau punya tameng yang kuat, maka kuncinya adalah baca firman. Karena firman, dengan membaca firman itu kita punya perisai, ya, kita punya senjata. Saya selalu menganalogikan seperti ini. Kalau kita membaca Alkitab, ya, kemudian Tuhan izinkan di dalam hari-hari kita menghadapi kesulitan, itu kadang selalu ada firman Tuhan yang muncul dalam pikiran kita, tetapi kita nggak tahu itu ayat di mana. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Nggak tahu itu kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, tetapi bunyinya betul-betul terngiang-ngiang di pikiran, di hati Bapak Ibu. Nah itu adalah perisai iman. Dan firman itu menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat itu untuk kondisi saat itu. Itu kenapa? Karena kita baca firman. Kalau kita tidak punya firman, tidak pernah baca firman Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Roh Kudus ingatkan buat kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Tidak ada. Itu sebabnya banyak orang percaya yang akhirnya mundur dari Tuhan karena tidak kuat terhadap tantangan yang Tuhan izinkan dihadapi. 2021 saja sudah berat, bagaimana dengan 2022? Saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi firman Tuhan bilang seperti itu. Hari-hari bukan semakin baik, tetapi hari-hari akan semakin jahat, semakin buruk, semakin banyak tantangan. Kita perlu yang namanya perisai iman. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya Tuhan berikan kita perisai, dan Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara kita dilatih dengan perisai itu. Iman itu bukan sesuatu yang pasif. Bukan ketika saya percaya kepada Tuhan kemudian saya punya iman untuk percaya kepada Tuhan, itu memang betul. Tetapi iman itu dinamis, iman itu bergerak. Iman itu harus semakin kuat dan semakin kuat. Tidak boleh begitu-begitu saja. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita kadang Tuhan mau melatih kita punya iman supaya semakin hari semakin kuat. Saya akan mengajak kita untuk mengupas satu kisah di dalam Matius pasal 8. Mari kita membuka Matius pasal 8. Kita akan melihat bagaimana kadang Tuhan melatih iman kita Bapak Ibu Saudara, ya. Di area-area seperti apa atau bagaimana metode yang Tuhan pakai untuk melatih iman kita. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Bukan angin sepoi-sepoi diredakan, ya. Angin ribut. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Padahal mereka sudah binasa apa belum? Sudah binasa apa belum? Belum. Tapi kadang kita kalau takut suka berpikir negatif. Waduh, mati saya, habis saya. Padahal belum terjadi sesuatu yang buruk. Ya. Kita binasa. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Angin dan danau itu bukan makhluk hidup, tapi bisa taat pada Tuhan. Apalagi hanya sekedar kekhawatiran kita, hanya sekedar ketakutan kita, hanya sekedar tanda tanya dalam kehidupan kita. Mari kita akan membahas ayat ini satu persatu. Bagaimana Yesus melatih kita untuk menggunakan perisai iman kita. Ingat saya katakan tadi bahwa iman itu tidak statis. Tidak cukup ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara punya iman lalu duduk di rumah.
Apalagi sekarang ya, saya nggak tahu kalau di Blitar ya. Kalau di Lombok itu sejak pandemi ini semua gereja kan mengupayakan benda seperti ini nih, layanan seperti ini online. Tahun-tahun yang kemarin ketika COVID pertama muncul bulan Maret 2020, memang sama sekali tidak ada ibadah di gereja, semua lewat online. Mulailah belajar, saya yakin semua gereja mulai belajar bagaimana memberikan layanan online supaya jemaat bisa beribadah dari rumah, tidak perlu ke gereja karena COVID, kan? Namun semakin hari semakin baik ya, puji Tuhan semakin baik. Kita sudah gereja onsite kalau di Lombok ya, sudah full, durasinya pun sudah normal kembali. Namun ada aja 1-2 kakak, 1-2 jiwa yang masih betah ibadah online. Masih betah ibadah online. Katanya takut itu kerumunan. Padahal ya di gereja, sekarang di gereja di seluruh Indonesia, itu kalau mau masuk itu wajib ini nih, masker. Kemudian dicek suhu tubuh. Protokolnya kalau ada batuk-batuk, pilek-pilek jangan ke gereja. Tapi ada orang yang apa ya, yang belum bisa move on dari ibadah online rupanya ya. Masih keasikan di atas tempat tidur ibadah online. Bagi mereka itu cukup, tapi bagi saya mereka kehilangan yang namanya persekutuan. Nah, orang-orang sekarang akhirnya ibadah online cukup. Bagaimana iman harus terlatih? Padahal mereka pergi ke mall, pergi ke kafe, pergi ke pantai, yang enggak semua orang protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus melatih kita menggunakan perisai iman? Yang pertama adalah kita harus bersedia mengikuti Yesus dengan kesungguhan. Bukan hanya mengikuti Yesus tetapi dengan kesungguhan, dengan konsistensi. Segala keadaan Bapak Ibu Saudara harus taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kisah yang relevan dari ayat ini ya, di Markus ya, di Markus pasal 4 ayat 35 juga di situ menceritakan kisah yang sama. Di situ dikatakan hari sudah mulai petang atau hari sudah mulai sore. Kalau kita melihat ke ayat-ayat sebelumnya itu mereka bukan diam-diam aja. Mereka mengikuti Yesus pelayanan kemana-mana secara fisik capek. Ya, Yesus dulu pelayanan tidak diam di dalam satu gedung kemudian berkhotbah seperti kita. Yesus itu jalan kemana-mana dan di mana Yesus pergi 12 murid itu selalu ikut. Selalu ikut. Artinya secara fisik mereka capek, mereka butuh yang namanya istirahat, ya kan? Butuh yang namanya istirahat. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam perahu, murid-murid ini nggak pakai tunggu, mereka juga masuk. Mereka bersedia walaupun sudah capek, fisik sudah lelah. Mereka percaya bersama dengan Yesus ada hal-hal yang luar biasa. Di skenarionya Yesus berbeda. Murid-murid skenarionya hanya sekedar ikut Yesus masuk di perahu entah mau ngapain. Tetapi di skenarionya Yesus berbeda. Yesus mau melatih ini 12 murid ini untuk bisa melakukan mujizat dengan apa ya? Diberdayakan oleh kuasanya Tuhan. Kalau selama ini mereka hanya melihat, menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Tetapi saat ini Yesus mau mengizinkan mereka masuk ke dalam perahu untuk mereka sendiri melakukan mujizat, mengatasi sendiri kesulitannya, Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak tahu bahwa berapa meter setelah berlayar akan ada angin badai, mereka nggak tahu. Tetapi Yesus tahu enggak? Yesus tahu atau tidak akan ada badai? Yesus tahu, tapi Yesus tetap naik perahu. Secara geografis, ketika mau pergi ke Gadara itu mereka bisa lewat pantai sambil santai sore-sore. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Yesus mau menantang murid-murid ini. Yesus tahu bahwa di tengah danau ini akan ada badai. Apa yang murid-murid akan lakukan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Mari kita pastikan ya, kita pastikan bahwa kita berada di perahu yang sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa di dalam keluarga Bapak Ibu ada Tuhan Yesus di situ. Pastikan dalam hidupmu ada Tuhan Yesus di situ. Supaya kalau ada masalah nggak bingung.
ya kan? Gak bingung. Murid-murid seperti itu, mereka masuk aja ke perahu karena mereka tahu ada Yesus yang mampu melakukan mujizat yang mereka sudah saksikan. Tapi mujizat di air Yesus belum pernah lakukan sebelumnya. Ya, Yesus belum pernah lakukan sebelumnya. Keputusan mereka untuk mengikut Yesus dalam perahu adalah gambaran kesediaan mereka untuk dilatih oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Tuhan bukan hanya sekedar kita beragama Kristen, tetapi kita perlu dinamis di dalamnya. Kita perlu bergerak, kita perlu ada progres di dalam iman kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jangan dari tahun ke tahun begitu saja. Begitu saja, harus ada progres. Ya, harus ada progres. Di dalam kualitas iman kita harus ada progres. Kalau tahun yang lalu kita masih ragu-ragu terhadap Tuhan, tahun yang baru kita harus bikin janji di hadapan Tuhan bahwa saya gak mau ragu-ragu lagi. Terbukti di tahun 2021 kan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Saya percaya di tahun yang baru Tuhan pun akan melakukan hal yang sama. Mari kita miliki konsisten di dalam mengikut Tuhan, di dalam ibadah, ya, di dalam persekutuan. Layanan online ini bagi sebagian jemaat ini menjadi apa ya? Menjadi alasan untuk tidak ke gereja, ya, menjadi alasan untuk tidak pergi ke gereja. Apalagi kalau di rumah nyalain YouTube itu pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal bisa kita ikuti khotbahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang datang ke gereja untuk bersekutu itu mengalami betul-betul apa yang namanya persekutuan bersama orang-orang percaya. Ya, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, apalagi kalau ada komsel. Itu hal yang luar biasa. Mari kita miliki konsistensi di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, yang kita mau belajar dari kisah ini bahwa Yesus itu menggunakan media yang tepat ketika menguji kita, melatih iman kita. Yesus menggunakan media yang tepat. Di dalam kisah ini medianya adalah angin ribut, badai, topan. Seperti saya katakan tadi, murid-murid tidak tahu bahwa akan ada badai di tengah danau. Tetapi Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tetap memilih jalan itu. Tuhan punya skenario terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita tidak tahu apa skenarionya Tuhan di tahun 2022. Kita bisa membuat goal, kita bisa membuat resolusi, kita bisa membuat tujuan, tetapi Tuhan yang punya skenario. Lah bagaimana ketika kita punya tujuan, kita punya sasaran di tahun 2022 tidak tercapai? Apakah kita mau kecewa? Jangan-jangan catatan kita beda dengan catatannya Tuhan. Kita boleh saja menginginkan kesuksesan, ya, keberhasilan di tahun yang baru, tetapi Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Bisa saja skenarionya itu berupa sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Bisa saja skenarionya itu berupa kegagalan yang Tuhan izinkan. Loh, kegagalan itu Bapak Ibu Saudara jangan pikir itu hanya datang dari iblis semata-mata. Ingat kisah Ayub, ya. Ayub itu sebelum dia mengalami malapetaka itu di kisah itu dikatakan bahwa iblis dengan Tuhan ini berdialog. Tuhan dengan iblis berdialog. Boleh nggak saya kasih sakit penyakit kepada Ayub? Karena dia setia, karena dia kaya. Dia setia karena keluarganya bahagia. Dia setia kepada Tuhan karena dia punya bisnis luar biasa. Karena dia sehat. Coba kalau dia punya properti habis, dia punya harta habis, pasti dia nggak setia. Tuhan bilang apa? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, tapi Tuhan bilang sayangkan nyawanya. Jangan sampai dia mati. Tuhan izinkan Ayub mengalami kebangkrutan. Izinkan Ayub mengalami duka cita anaknya meninggal. Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah dalam keluarganya. Tuhan mengizinkan Ayub mengalami sakit penyakit. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub sampai dia berhasil melewati setiap pencobaan. Jangan-jangan Tuhan lagi dialog dengan iblis di atas. Gitu kan?
Dan dari kisah Ayub saya percaya bahwa apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izinnya Tuhan. Mau kegagalan, sakit, penyakit yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas itu semua. Tuhan bertanggung jawab penuh. Tahun 2020 kami mengalami duka cita yang begitu luar biasa. Mama saya dipanggil Tuhan karena kanker payudara. Ya. Mama saya ini orang yang betul-betul cinta Tuhan. Beliau pendoa setiap jam 3 pagi. Itu selalu bangun duduk di tempat tidur. Ketika saya masih tidur dengan orang tua itu saya sudah lihat. Jam 3 sudah berdoa, baca Alkitab. Tidak pernah lebih dari jam 3. Sampai sekarang, sampai ketika beliau dipanggil Tuhan. Selalu melakukan hal yang sama. Beliau tidak sekolah Alkitab, tetapi puji Tuhan dipercayakan oleh gembala sidang untuk menyampaikan firman. Beliau tidak sekolah Alkitab, tetapi dari BPD dipercayakan untuk koordinasi sebuah gereja yang ditinggalkan oleh gembalanya. Itu mama saya. Dalam ukuran kami sebagai manusia, mama ini orang yang sangat setia. Tetapi kenapa Tuhan izinkan cancer? Tuhan izinkan kanker? Mama saya itu mulai merasakan sebelah kiri ya, mulai merasakan sakit itu bulan Juli 2020. Baru ngaku, katanya sudah rasa sakit itu beberapa bulan sebelumnya. Tetapi baru berani ngaku 2020 bulan Juli. Akhirnya kami gak tunggu lama, langsung ke dokter spesialis kulit pertama. Karena tampilannya seperti bisul gitu, jadi kirain hanya bisul biasa. Ke dokter spesialis kulit nggak ada perubahan, direkomendasi ke dokter internis penyakit dalam. Disitulah diketahui bahwa itu kanker payudara stadium 3 sudah sampai ke paru-paru. Jadi makanya mama saya ini suaranya parau ya, hampir hilang. Kirain cuma sakit tenggorokan, ternyata itu wah kami betul-betul mau bilang menyalahkan Tuhan juga nggak pantas ya, nggak pantas banget. Kami tahu kebenaran kok mau menyalahkan Tuhan itu rasanya nggak pantas. Yang kami bicarakan dengan mama adalah kehidupan setelah kematian setelah itu. Bukan tidak punya harapan. Kami sangat punya harapan kepada Tuhan, tapi kami tahu skenario hidup itu Tuhan yang pegang. Kami maunya mama itu sembuh. Tetapi skenarionya Tuhan yang pegang, itu masalahnya. Dan kita nggak bisa paksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau gitu. Yang kami lakukan hanya seperti itu. Mama akhirnya kemoterapi. Memang waktu ketika kemo, dokter lingkari usia mama sudah 70 tahun. Tahu resikonya, saya bilang tahu. Tetapi kami nggak bisa diam diri saja. Kami harus ambil tindakan. Akhirnya kami sepakat untuk kemo. Baru kemo pertama, kemudian kontrol, itu bulan Agustus. Bulan September tanggal 20, mama dipanggil Tuhan. Itu kehilangan yang sangat luar biasa. Saya anak laki-laki sendiri, paling bungsu, paling dekat dengan mama, gitu ya. Kehilangan yang luar biasa. Tetapi kami percaya skenario kita hidup ini bukan kita yang pegang, Tuhan yang pegang. Lah, saya nggak tahu skenario apa yang Tuhan sedang pegang untuk hidup saya di tahun 2022, untuk hidup Bapak Ibu di 2022. Kita bisa berencana. Tetapi Tuhan yang gunakan media yang tepat untuk menguji iman kita. Mama dipanggil Tuhan bukan berarti mama gak punya iman. Tapi mama sudah mengakhiri perjalanannya di dunia. Mama itu meninggal sangat tenang. Suatu saat ya ketika itu tanggal 20 itu hari Minggu. Nah tanggal 19 saya sejak Jumat mama masuk rumah sakit, saya tidak pernah pulang dari rumah sakit. Tanggal 19 itu mama sudah koma ya, hari Sabtu itu mama sudah koma, sudah hanya merespons ya tapi nggak bisa ngomong, mata nggak bisa dibuka. Tetapi hari Sabtu itu ya, hari Sabtu malam ketika saya sendiri tungguin mama, saya ngobrol, saya setel lagu rohani buat mama gitu ya, mama nggak merespon. Tiba-tiba mama itu buka mata, kayak dikagetin gitu ya, buka mata lebar. Kemudian lihat ke plafon rumah sakit, nggak ngomong apa-apa, hanya senyum, sangat manis senyumnya, tidak berbicara apa-apa. Kemudian saya tanya, mama lihat apa?
Mama bilang itu. Udah, mama itu senyum dan tidur. Hari Minggu paginya Tuhan panggil. Saya yakin apa yang terjadi hari Sabtu itu sesuatu yang menguatkan mama. Ya, menguatkan mama. Hari Sabtu pagi mama dinyatakan, hari Minggu pagi mama dinyatakan koma, dan jam 10:10 mama dipanggil Tuhan. Skenarionya Tuhan itu tidak dapat diprediksi. Penuh kejutan. Kadang kejutannya mengenakan, kadang kejutannya tidak mengenakan. Tetapi Tuhan yang punya skenario hidup kita. Ya, kekhawatiran hasilkan rasa takut. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya, di dalam Matius itu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Padahal mereka belum binasa. Mereka masih baik-baik saja di dalam perahu. Mereka adalah nelayan yang sudah biasa dengan, tetapi ketika Tuhan pakai skenarionya, takut juga mereka terhadap hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kadang kekhawatiran, ketakutan membuat iman kita dalam seketika, membuat iman kita lemah dalam seketika. Itu manusiawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang benar adalah kita harus ikut teladan murid-murid ini. Mereka tahu kemana mereka harus minta tolong. Ada Yesus lagi ngorok, Yesus lagi tidur dalam perahu. Mereka ingat di tengah ketakutan mereka, di tengah kepanikan mereka, mereka tahu harus kemana. Mereka tidak cari orang lain untuk ngerumpi, untuk ngobrol, untuk apa. Mereka cari Tuhan, sumber keselamatan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di tahun 2022, cari Tuhan. Pastikan Tuhan ada dalam perahu kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka apapun yang terjadi, tidak akan terjadi apa-apa terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang pahit terjadi, itu memang Tuhan sudah izinkan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya akan minta kita ayat ditampilkan mungkin ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sudah sangat familiar, tapi saya mau membahas ayat ini luar biasa. Ayat yang luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Oke. Nih, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa Bapak Ibu Saudara? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah yang sedang terjadi sekarang, yang membuat Bapak Ibu Saudara nangis, ya, itu kategorinya biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi jangan pernah bilang, aduh pencobaan ini terlalu berat. Itu perkataan orang lemah. Tapi kita harus ganti ucapan kita, pencobaan ini saya bisa tangani. Tidak melebihi kekuatan saya. Pada waktu kamu dicobai, iya di sini siapa? Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak dibilang pencobaan akan dihilangkan loh ya. Jangan salah berdoa sama Tuhan. Tuhan hilangkan masalah ini. Tuhan hilangkan pencobaan ini. Enggak ada ceritanya seperti itu. Yang ada adalah Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menanggung apa? Menanggung apa ini maksudnya? Menanggung pencobaan. Tuhan gak ambil itu pencobaan dari pundak Bapak Ibu, kemudian Tuhan yang pikul. No, tidak seperti itu caranya Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan lebih supaya Bapak Ibu bisa menanggung itu sampai masalah itu, pencobaan itu dinyatakan selesai. Jadi jangan doa sama Tuhan, Tuhan angkat masalah saya. Tuhan gak akan pernah angkat masalah itu. Yang ada, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan memberimu kekuatan supaya engkau dapat menanggung masalah itu sampai selesai. Gitu. Tuhan tidak pernah angkat masalah kita. Tuhan tidak pernah angkat masalahnya Ayub. Tuhan tidak pernah angkat masalahnya Paulus. Tuhan tidak pernah angkat masalah saya, masalah Bapak Ibu. Tuhan berikan Bapak Ibu dan saya kekuatan untuk menanggungnya. Tahun 2019 saya kehilangan
calon anak itu luar biasa. Bapak Ibu, saya itu hari Kamis saya masih ingat. Jadwal kontrol sana, istri saya udah feeling, rupanya ibu hamil itu udah feeling ya. Dia feeling seminggu belakangan ini kurang aktivitas di perut dan nafsu makannya seperti tidak hamil gitu. Ke sana ke dokter kandungan, ya dokter kandungan dari sini nggak bisa, dari bawah ya di center gitu. Memang udah nggak ada denyut jantung gitu. Waduh, itu hancur betul-betul, hancur sehancur-hancurnya hati saya. Saya langsung telepon kakak saya, kebetulan papa mama masih ada waktu itu. Saya telepon, rencananya kami mau makan malam tuh. Kakak saya naik mobil dengan orang tua, kami naik motor, habis dari check up mau makan malam. Mereka sudah di tempat makan, saya telepon, kami tidak jadi. Saya udah nangis, saya bilang keguguran, langsung mereka ke rumah. Itu saya betul-betul, aduh, itu kehilangan terbesar ya. Kemudian malam itu Bapak Ibu Saudara, ini pasti dari Tuhan. Saya mimpi, saya sedang ada di sebuah ruangan yang tidak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri. Ada cahaya samar-samar tapi tidak terlalu jelas, kayak kita mati lampu tapi masih ada cahaya dari luar. Itu saya duduk di situ sendiri dengan perasaan kecewa, perasaan yang saya rasa sebelum tidur, perasaan itu yang sama. Kemudian dalam hati saya bertanya kenapa, kecewa terus. Kemudian ada suara bilang seperti ini, tidak usah kecewa, kalau anak itu lahir dia akan Down syndrome. Itu hari Kamis malam, tidak usah kecewa, karena kalau anak itu lahir dia akan Down syndrome, ada kelainan genetika. Itu suara ya. Kemudian saya terbangun, itu jam 1 malam, istri saya tidur, saya gak cerita apa-apa. Hari Jumat, itu hari Kamis, hari Jumat kami mau second opinion, mau cari pendapat baru dari dokter kandungan yang lain. Pergilah kami ke salah satu dokter. Diagnosanya dokter bilang seperti ini anak kalau lahir, dipaksakan lahir pasti keterbelakangan mental, Down syndrome. Itu dokter ngomong seperti itu. Waduh, saya di depannya dokter itu tinggal tahan nangis, antara kecewa tapi ada kekuatan entah dari mana, saya percaya itu dari Tuhan untuk bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dan saya ceritakan itu ke istri saya dan kami betul-betul dikuatkan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak angkat masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa menanggung masalah itu. Ya, jadi jangan pernah berdoa minta Tuhan angkat masalah. Tuhan tidak akan angkat. Yang Tuhan akan berikan adalah kekuatan. Yang kita perlukan yang ketiga adalah respon yang benar. Respon yang benar. Ya. Seperti saya bilang tadi, murid-murid itu takut, iya, kecewa, iya, tetapi mereka tahu kemana mereka harus pergi. Ya, jangan salah merespon terhadap apa yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara alami. Saya tahu mungkin di antara kita ada yang sedang punya masalah berat, ya, punya ketakutan yang luar biasa, punya masalah dalam keluarga, mungkin punya sakit penyakit, atau punya segala sesuatu yang sedang tidak nyaman pagi ini. Percayalah itu skenario media yang Tuhan pilih untuk melatih iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat tadi ini terakhir ya, ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kenapa Yesus bilang begitu kepada murid-muridnya, kurang percaya? Karena mereka mengikuti Yesus belum ada seumur jagung, masih baru. Dan mereka tahu Yesus itu siapa, anak tukang kayu. Yesus itu siapa? Anaknya Yusuf, manusia biasa. Wajar ada keraguan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah berapa tahun ikut Yesus? Ada yang sudah 20 tahun ikut Yesus, 40 tahun. Apakah iman kita tidak sekuat murid-murid itu? 40 tahun kita baca Alkitab, 40 tahun kita mendengar khotbah, 40 tahun kita didoakan, 40 tahun kita mengalami Tuhan. Apakah kita tidak bisa sekuat murid-murid itu? Murid-murid ini pecundang, tetapi ketika mereka diberdayakan oleh Roh Kudus, ketika hari Pentakosta mereka menjadi penginjil yang gila-gilaan.
luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Jangan berikan tempat terhadap kekhawatiran untuk melunturkan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk apa ya? Untuk menghasut kita untuk tidak percaya kepada Tuhan karena segala masalah. Ada banyak alasan untuk khawatir, tetapi tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saya ajak pemain musik, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berbicara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan apa yang menjadi kekhawatiranmu, sampaikan apa yang menjadi ketakutanmu di tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara dan saya butuh iman menjadi perisai untuk menghalau serangan-serangan dari si jahat, untuk mengalahkan intimidasi-intimidasi kuasa kegelapan, untuk mematahkan setiap kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati, setiap hati, setiap hati yang terbuka untuk jamahan-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau tidak perlu takut akan apapun, karena ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menjadi perisai, ada Tuhan yang menjadi pembela, ada Tuhan yang akan selalu menjaga kehidupan. Hari mungkin akan semakin berat, kehidupan mungkin akan semakin sulit, situasi mungkin akan semakin menakutkan, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Dan hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan firman. Tetapi kami percaya Roh-Mu tidak terbatas untuk terus berbicara dalam setiap hati. Sejauh mana kami membuka hati, sejauh itulah Tuhan akan bekerja di dalam hati kami. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi kami di tahun 2022. Kami tidak tahu apakah akan ada angin badai di dalam perahu yang sedang kami tumpangi bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apakah akan ada badai di dalam perahu kami bersama dengan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, selama Tuhan ada bersama dengan kami, badai sebesar apapun tidak akan membuat kami binasa. Tidak akan membuat kami kehilangan iman kami. Kami akan tetap kuat, kami akan tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala masa, atas segala keadaan, atas segala kesulitan, atas segala sakit penyakit, atas segala masalah dan pergumulan. Tuhan adalah Allah di atas segalanya. Dan Tuhan yang sama yang ada dalam perahu bersama-sama dengan kami mengarungi tahun 2022 yang penuh dengan tanda tanya. Biarlah firman ini akan selalu kami ingat. Tuhan akan selalu kami libatkan dalam segala keputusan-keputusan yang akan kami ambil. Tuhan akan selalu kami libatkan dalam segala persoalan yang terjadi. Kami tidak akan mencari bantuan dari siapapun selain pada Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat GSJ di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan karuniakan keberanian. Tuhan karuniakan iman. Tuhan karuniakan kekuatan untuk menjalani tahun-tahun yang baru. Segala rencana-rencana yang sudah disusun untuk tahun ini Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terjadi sesuai dengan skenarionya Tuhan, terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, indah pada waktunya.
Sehingga di akhir tahun nanti kami akan melihat bahwa sepanjang tahun ini Allah begitu berdaulat atas hidup kami. Kalaupun di tengah-tengah tahun ini akan ada kekecewaan, akan ada ketakutan, tapi itu tidak akan membuat kami lupa akan Engkau. Tidak akan membuat kami mundur dari Engkau. Kami tahu skenario Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu meteraikan firman ini dalam hati kami. Terjemahkan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.